Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'da amma ba'. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali dengan saya, di mana video kali ini merupakan video lanjutan dari tugas hadis tarbawi dengan dosen pengampu Bapak Zulhildi. Nah, video kali ini merupakan video lanjutan dari video kemarin, di mana video sekarang adalah video yang keempat, yang dimana hadis pada video kali ini berjudulkan tentang azab di neraka. Nah, seperti biasanya saya akan membacakan hadis ini dengan tahapan yang pertama, yaitu bacanya dengan tutup mata. Yang kedua, mengartikannya per kata. Yang ketiga, penjelasan hadis. Dan yang terakhir, kaitan hadis ini dengan pendidikan. Nah, adapun hadis ini disampaikan oleh Anas bin Malik, diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Oke, kita masuk kepada tahapan yang pertama, yaitu pembacaan hadis dengan tutup mata. Bismillah. Hadits Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullahu tabaraka wa ta'ala li ahwani ahli an-nari 'adzaba law kanat lakat dunya wa ma fiha akunta muftadiya biha fayaqulu na'am fayaqulu qad aradtu minka ahwana min hadza wa anta fi sulbi adam alla tusyrika uhsibuhu qala wala udkhilakan nari fa abaina illa syirka. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad. Baik, itu pembacaan hadisnya dengan tutup mata. Kita masuk pada artinya perkata. Nah, hadis Anas bin Malik. Hadis berasal dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Anin, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau berkata, yaqulullahu tabaraka, berkata Allah yang memberkati, wa ta'ala li ahwani, dan maha tinggi bagi paling ringan penghuni ahlin nar. Ahlin nar itu penghuni neraka. Adzaba, azabnya. Maksudnya di sini Allah berkata kepada ahli neraka yang azabnya paling ringan. Ternyata pada waktu itu di neraka Allah akan mendatangi orang yang paling ringan azabnya di neraka, dengan berkata, laukanat laka, jikalau kanat ada, laka bagi engkau atau milik engkau, lakat dunya wa ma fiha, dunia dan wama dan apa, fiha padanya, akunta muftadiya biha, akunta apalah ada engkau, apakah engkau muftadiya biha menukar, biha dengannya. Apabila orang yang kena azab ini, yang azabnya paling ringan ini ditawarkan oleh Allah, jikalau dia memiliki dunia dan seisinya, apakah dia akan memberikannya akan menukarnya dengan azab itu? Maka orang kafir ini berkata, fayaqulu na'am, maka mereka berkata, iya, na'am. Fayaqulu qad aradtu, fayaqulu, maka Allah berkata, qad, sungguh, aradtu, aku menginginkan, aku menginginkan minka, dari engkau, ahwana, lebih ringan, min, dari, hadza, ini, wa anta fi sulbi Adam, dan engkau pada calon atau anak cucu Adam, alla tusyrika, bahwa engkau tidak akan mempersekutukan, ahsibu, aku menduganya, qala, dia berkata, wala udkhilaka, dan tidak aku akan memasukkan nar,
ke neraka, fa abaina illa syirka, maka engkau enggan kecuali atau bahkan berbuat syirik. Nah, di sini di mana Allah mendatangi orang kafir yang paling ringan orang yang penghuni neraka yang paling ringan azabnya. Oke, kita masuk kepada penjelasan hadis. Mohon maaf jika nantinya agak terganggu suaranya karena saya melakukan videonya di dalam masjid, jadi nanti mungkin akan menjelang berbuka, mungkin akan sedikit bising, mohon maaf, kita kondisikan saja. Kita masuk kepada tahap yang ketiga, yaitu penjelasan hadis. Hadis ini maksudnya adalah bahwa Allah nanti di akhirat akan bertanya kepada orang-orang yang masuk neraka paling ringan azabnya. Jadi kira-kira orang ini adalah penghuni neraka yang paling beruntung. Bisa dikatakan penghuni neraka yang paling beruntung karena mendapatkan tawaran dari Allah. Jadi dibandingkan dengan penghuni neraka yang lain, dialah yang paling baik amalnya. Yaqulullah, Allah berkata, li ahwani ahlin nar, kepada orang yang paling ringan azabnya di antara ahli neraka itu. Ini adalah orang paling ringan azabnya di antara azab neraka yang paling ringan. Apa yang Allah katakan padanya? Yaitu lau kanat lakat dunya wa ma fiha, jikalau adalah untukmu dunia, wa ma fiha, dan apa yang ada padanya. Jadi Allah mengandaikan orang ahli neraka itu sekarang diazab dengan azab yang paling ringan. Seandainya dia mempunyai dunia, punya bumi dan segala yang ada di dalamnya, kamu punya tanahnya, kamu punya airnya, punya gunungnya, punya sungainya, punya emas yang terkandung di dalamnya, punya ikan, punya lautan, punya semua, kamu punya dunia akan dan segala isinya. Maka dia kata, aku entah muftadiya biha, apakah Allah berkata, apakah engkau mau menembus azabku yang paling ringan itu dengan dunia dan segala isinya? Apakah engkau mau ganti? Itu maksud Allah. Apakah engkau mau mengganti? Engkau berikan kepadaku dunia dan segala isinya itu. Engkau kemudian dibebaskan dari azab yang paling ringan. Jadi semacam tawaran mengandai-andai. Enggak mungkin kan seorang memiliki dunia segala isinya, apalagi dia ketika itu sudah berada di neraka. Tidak. Namun di sini Allah mengandaikan jikalau dia memiliki dunia dan isinya, apakah dia ingin menukar yang dunia yang dan segala isinya yang dia miliki itu menukar dengan azab yang sekarang dia alami. Maka lanjutannya, fayaqulu na'am, maka dia berkata, na'am, iya, mau, katanya. Jadi orang kafir ini setelah diandaikan oleh Allah memiliki dunia dan segala yang ada dalam isinya, apakah dia menukarnya dengan azab itu? Maka orang kafir ini, orang ahli neraka ini langsung mengiyakan, mau, katanya. Dia mau bumi itu dikembalikan kepada Allah agar ia dibebaskan dari azab yang paling ringan tersebut. Allah kemudian berkata, qad aradtu minka ahwana min hadza, sebenarnya dulu aku sudah menginginkan darimu yang lebih ringan dari itu. Dulu aku tidak pernah menuntut engkau menyerahkan bumi dan segala isinya. Ada tuntutanku dulu yang lebih ringan daripada ini, yang mana wa anta fi sulbi Adam, yang ketika itu engkau baru dalam awal bakal menjadi anak cucu Adam. Jadi sebelum diciptakan, sebelum ruh ditiupkan kepada calon bayi atau calon janin, maka Allah akan menanyakan dulu apakah dia ada pertanyaan atau tuntutan yang Allah berikan kepadanya. Dia sudah disumpah terlebih dahulu, kamu mau nanti bertuhan kepadaku, itu kata Allah. Kamu mau nanti patuh kepadaku, kata Allah. Kamu mau bertauhid kepadaku, kata Allah. Bukankah aku Tuhanmu, kata Allah. Kan sudah kutuntut dulu engkau tidak boleh mempersekutukanku sebelum engkau menjadi manusia. Punya ketika itu ahsibu qala, kata Anas bin Malik, saya mengira Rasul juga mengatakan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Wala udkhilakan nar, yang kemudian kamu tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi ada sambungan dari kata itu, sudah dijelaskan dulu padamu. Fa'abaina, maka kamu enggan, kamu tidak mau, kamu mengingkari apa yang sudah dijanjikan itu, illa syirka,
kecuali engkau syirik atau bahkan kamu berlaku syirik. Nah, di mana hadis ini Allah mendatangi salah seorang ahli neraka ataupun kumpulan orang ahli neraka yang paling ringan azabnya. Ketika itu Allah mendatangi orang yang paling ringan azabnya dengan menawarkan atau mengandaikan orang-orang yang ahli neraka itu dengan berandaikan dia memiliki dunia dan segala isinya. Dan Allah bertanya, jikalau engkau memiliki dunia dan segala isinya, memiliki tanahnya, memiliki ikannya, memiliki sumber daya di dalamnya, memiliki emas, memiliki tambang, memiliki semuanya, memiliki gunung, memiliki lautan, memiliki ikan, apakah kamu mau menukarnya dengan azab yang sekarang kamu alami? Nah, di situ maksud Allah mengandaikan orang ahli neraka itu memiliki segala yang ada pada dunia dan segala dan isinya. Apakah dia ingin menukarkannya dengan azab yang telah dialami? Maka orang neraka itu langsung mengiyakan, langsung mau. Dia mau menukarkan azab itu dengan apa yang segala yang ada pada dirinya. Itu maksudnya apa? Maksudnya adalah betapa itu termasuk ada maksudnya betapa beratnya meskipun itu adalah azab yang paling ringan di neraka, tetapi jika dilihat dari orang ahli neraka itu, ketika dia sudah memiliki segalanya, meskipun azab yang dia rasakan itu adalah ringan menurut pandang Allah, dia tetap mau menukarkan segala isi yang ada di bumi dengan itu. Dia tetap mau menebusnya. Kenapa? Itu berarti kita bisa mengasumsikan bahwasanya betapa meskipun bisa dikatakan dari sudut pandang Allah azab itu merupakan yang paling ringan, tapi di pandangan kita, sudut pandang kita itu merupakan bukan main azabnya. Jadi kita tidak bisa meremehkan azab dari neraka itu, dan itu sudah dijelaskan di dalam hadis ini. Meskipun itu azab yang paling ringan, meskipun dia memiliki isi dunia dan segalanya, dia tetap mau menukarkannya. Betapa kejamnya, betapa tidak masuk akalnya itu yang azab neraka itu. Makanya kita tidak bisa meremehkannya. Nah, kemudian dia langsung mengiyakan, dia langsung mau menukarkannya. Nah, kepada dan sebelum itu ketika orang ahli neraka itu mengiyakan, Allah mengatakan bahwasanya dulu aku sudah menuntut, sudah mempertanyakan. Ternyata Allah sudah mempertanyakan kepada kita sebelum kita menjadi bayi atau calon janin dari ibu kita, di mana kita sudah dipertanyakan oleh Allah, apakah engkau akan menyembahku, apakah engkau akan menyembahku, tidak mensyirikkan aku, akan menjadikan diriku Tuhan, maka kamu boleh. Ternyata kita sudah menjawab pertanyaan ini sebelumnya, malahan lebih ringan daripada jawaban kita di akhirat nanti, di mana seperti oleh orang ahli neraka tadi, di mana pertanyaannya apakah kamu ingin menembus azab ini dengan isi dunia, sedangkan sebelum kita lahir kita sudah ditawarkan oleh Allah, apakah kamu ingin tetap lahir dengan syarat kamu akan bertuhan kepadaku, dan kita mengiyakannya sehingga kita lahir di dunia ini. Ternyata kita sudah ada ketentuan dari Allah SWT, kita sudah dituntut oleh Allah SWT. Sekarang di akhirat nantinya kita akan juga akan dituntut oleh Allah SWT. Kita hanya menunggu bagian kita. Nah, adapun yang terakhir kaitan hadis ini dengan pendidikan, dari mana yang pertama yaitu hadis ini berbicara tentang materi pendidikan. Nah, adapun kaitan hadis ini dengan pendidikan adalah ada 3 poin. Yang pertama itu hadis ini berbicara tentang materi pendidikan, di mana hadis ini berbicara tentang pendidikan akidah, khususnya tentang percaya kepada hari akhirat, tentang neraka, tentang kerasnya azab di neraka. Jadi hadis itu mengajarkan tentang akidah, tentang kepercayaan, tentang keyakinan. Nah, hadis ini kaitannya dengan pendidikan yaitu tentang akidah, menguatkan keyakinan kita tentang akhirat, tentang pedihnya azab neraka, sehingga kita tidak bisa meremehkan meskipun itu azab neraka yang paling ringan. Sudah dijelaskan dalam hadis ini, meskipun itu paling ringan, dia tetap mau menukarkannya dengan isi dunia. Betapa banyaknya hartanya, tapi dia tetap mau menukarkannya dengan azab yang paling ringan itu. Maka di sini kita dapat mengambil petik pelajaran tentang pendidikan, bahwasanya akidah yang diajarkan dalam hadis ini tentang keyakinan kita, meyakinkan kita tentang akhirat,
tentang azab neraka. Dan yang kedua itu untuk menyadarkan peserta didik. Nah, ternyata setelah kita mengajarkan ini dengan peserta didik, kita sebagai calon guru ataupun sebagai penceramah, kita berikan pandangannya, kita berikan pandangan neraka itu dengan melalui hadis ini kepada pendengar, itu bisa meyakinkan di mana yang paling ringan saja jauh lebih berharga kebebasan darinya dibandingkan dengan dunia dengan segala isinya. Ternyata di sini juga ada bentuk keyakinan kita untuk sebagai guru untuk meyakinkan kepada peserta didik kita akan betapa besarnya azab itu dibandingkan dengan isi dunia dan isinya. Metode yang ketiga itu metode mengajar tamsil atau perumpamaan. Di dalam hadis ini terdapat metode mengajar bagaimana cara menjelaskan dengan benar sesuai di mana Allah menjelaskan betapa beratnya atau berapa kerasnya azab di neraka dengan cara metode perumpamaan atau membandingkan dengan dunia dengan segala isinya. Nah, metode yang terakhir ini kaitan dengan pendidikan, yang mana itu adanya metode pengajaran, di mana di sini adanya dikenal dengan metode tamsil atau perumpamaan, di mana di sini Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan atau mengandaikan jikalau orang ahli neraka yang paling ringan azabnya itu memiliki dunia dan segala isinya, apakah dia mau menukarkannya dengan kebebasan? Makanya dia mau. Nah, disinilah tersirat makna adanya metode pengajaran, cara menjelaskan suatu materi kepada peserta didik dengan menggunakan perumpamaan, sehingganya mudah untuk dipahami. Dengan perumpamaan mengandai-andaikan suatu pelajaran. Banyak sekarang metode yang sudah bermunculan, tapi itu pada umumnya juga berkembang terus-menerus dari metode tamsil ini. Adanya metode perumpamaan, sehingganya mudah bagi calon guru ataupun sebagai pendidik, tenaga pendidik untuk mengajarkan dengan cara metode tamsil ini. Mungkin hanya itu dari kaitan hadis ini dengan pendidikan, yang mana ya tadi hadis ini bicara tentang materi akidah. Yang kedua itu materi menyadarkan peserta didik dan pendengar akan beratnya azab neraka. Yang ketiga yaitu metode tafsir atau perumpamaan. Mungkin cukup sekian penjelasan hadis tadi, pembacaan hadis, penjelasan hadis, kaitan hadis ini dengan pendidikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.